Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan dan para akhwat sekalian, jamaah kajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga kesempatan pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan mencurahkan dan melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita sekalian, kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, saking banyaknya apabila kita diperintahkan menghitungnya satu demi satu, niscaya tidak ada seorang mampu menghitungnya. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar yang masih kita rasakan hingga detik ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita sekalian nikmat iman, nikmat Islam, demikian juga nikmat sehat dan nikmat sempat. Terbukti pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka bersama-sama menjalankan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni tholabul ilmi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menjadikannya satu di antara amal-amal yang soleh, amal yang diterima di sisinya, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamat. Kaum muslimin wa muslimat, jamaah kajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara karunia besar yang dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah adanya hari-hari, waktu-waktu dan musim-musim yang mulia, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan menjanjikan ganjaran yang istimewa bagi orang yang memanfaatkan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya. Namun amat disayangkan karena faktor ketidaktahuan atau kelalaian, tidak sedikit orang yang melewati hari-hari istimewa tersebut tanpa memanfaatkannya sama sekali. Akibatnya ia merugi dengan serugi-ruginya. Jika boleh diumpamakan, mereka itu seperti orang yang di depannya ada berlian, ada bongkahan berlian, hanya tinggal mengambilnya saja, namun ternyata ia tidak memanfaatkan kesempatan yang menggiurkan tersebut. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara musim mulia yang banyak diabaikan oleh orang atau kaum muslimin adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ia memang tidak setenar bulan Ramadan, namun ternyata kemuliaannya tidak kalah apabila dibandingkan dengan kemuliaan bulan Ramadan. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menentukan manakah yang paling istimewa antara dua musim tersebut. Apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau yakni apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pendapat yang nampaknya lebih mendekati kebenaran adalah yang mengatakan bahwa malam-malam 10 akhir Ramadan itu lebih istimewa dibandingkan malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Adapun siang harinya, maka siang 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu adalah lebih istimewa dibandingkan siang 10 akhir Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa bulan Dzulhijjah sebentar lagi akan menghampiri kita. Hari ini kita masuk di tanggal 25 Dzulhijjah. Berarti tidak terasa 5 hari lagi kita akan kedatangan bulan Dzulhijjah, sebuah bulan yang istimewa dengan berbagai amal mulia di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kelebihan beramal di 10 hari awal Dzulhijjah. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallahi minhu fi hadil ayyamil asri." Tidak ada amal soleh
yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, wala jihadu fisabilillah, wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah pun kalah keistimewaannya? Qala, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala jihadu fisabilillah, ya, sekalipun itu jihad fisabilillah, illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dalika bisyai'in, kecuali orang yang berangkat jihad ke medan pertempuran melawan orang kafir binafsihi wa malihi, dengan jiwanya dan hartanya, walam yarji' min dalika bisyai'in, lalu dia tidak kembali, walam yarji' min dalika bisyai'in, tidak kembali membawa apa-apa, alias berarti dia mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu tadi tentang keutamaan atau kelebihan ya beramal di 10 hari awal Dzulhijjah. Sekarang amalan apa saja yang dianjurkan untuk dikerjakan di hari-hari istimewa tersebut? Amalan yang pertama adalah puasa. Amalan yang pertama yang kita itu disunahkan, dianjurkan untuk memperbanyak di hari-hari istimewa tersebut adalah puasa. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, adapun tanggal 10 ya itu haram ya, tidak boleh berpuasa karena itu adalah hari raya. Kita disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah atau puasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Sebab Nabi Muhammad SAW beliau memotivasi kita ya untuk beramal soleh ketika itu. Dan puasa adalah salah satu amal soleh terbaik. Ya. Dalilnya adalah yang sudah kita baca di atas, ma min ayyamil al amalu soleh fihina ahabbu illah minhu fi hadil ayyamil asri. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah. Sebagaimana istri Rasulullah SAW menuturkan, menceritakan tentang kebiasaannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyamin min kulli sahrin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dahulu biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah.
Wa yauma Asyura, dan pada hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Wa salasati ayyam min kulli syahrin, dan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah, puasa pada hari Asyura, dan 3 hari setiap bulannya. Dan di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama 9 hari awal Dzulhijjah adalah Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, yang bernama Abdullah Ibnu Umar. Yang mana sahabat Ibnu Umar ini jamaah sekalian, ini sahabat yang sangat, ya, yang dikenal sangat semangat untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah itu pertama kebiasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga kebiasaannya sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Demikian juga ini juga kebiasaannya para ulama, ya, seperti Al Hasan Al Basri, Ibnu Sirin, demikian juga Imam Qatadah, ya, juga menyebut keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Nah, inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama, ya. Bisa dilihat dalam kitab Latail Al-Ma'arif halaman 459. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau kita tidak memungkinkan untuk berpuasa di 9 hari tersebut, maka paling tidak kita berpuasa di tanggal 9-nya. Sebab tanggal 9, berpuasa pada tanggal 9 itu memiliki keistimewaan yang spesial. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'alallah ayukaffiru sanah allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa Arafah, ini puasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah, bisa menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ini apa? Ini keistimewaan yang sangat spesial dari puasa sunnah Arafah. Puasa 1 hari, tapi pahalanya Masya Allah bisa menghapus dosa atau kesalahan selama 2 tahun. Setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu tadi amalan pertama yang kita disunahkan untuk melakukannya. Ini memperbanyak puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun amalan yang kedua yang kita disunahkan untuk melakukannya pada awal bulan Dzulhijjah adalah yakni takbir dan zikir. Di antara amal soleh yang sangat dianjurkan ketika awal bulan Dzulhijjah,
Ya. 10 awal bulan Dzulhijjah adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar dan memperbanyak doa. Dan kita disunahkan untuk apa? Mengangkat suara ketika apa? Bertakbir di pasar-pasar, di jalan-jalan, di masjid-masjid dan tempat-tempat lainnya. Ya. Yang ini yang mungkin belum membudaya di masyarakat kita. Ya, ini apa? Memperbanyak takbir, tahlil, ya, tasbih, tahmid, ya ta? Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Baik di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya, masih tempat-tempat yang lainnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, ya, sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, wadkurullah fi ayyamil ma'lumat ayamal asri. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Ayamul asri, yakni apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa ayyam al-ma'dudat ayamul tasrik. Demikian juga pada hari-hari tasrik, ya, 11, 12 dan 13. Ya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil asri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Wa kabbara Muhammad bin Aliin khalfan nafilah. Sahabat Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dahulu, demikian juga sahabat Abu Hurairah, mereka berdua itu keluar ke pasar, ya, fi ayamil asri, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yukabbirani, lalu mereka bertakbir di pasar tersebut. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, lantas kalayak pun ikut bertakbir. Ya. Jadi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ketika di awal bulan Dzulhijjah mereka keluar ke pasar, sengaja keluar ke pasar untuk mengumandangkan takbir, ya, bertakbir, sehingga apa? Para manusia yang mendengarkan pun ikutan apa? Bertakbir. Adapun Muhammad bin Ali, ya, beliau bertakbir setelah sholat sunnah, ya, itu riwayat Al-Imam Bukhari, ya, tanpa sanad, ini mu'allaq. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga, yakni menunaikan haji dan umroh. Ini bagi yang memiliki kemampuan rezeki maupun fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, ya, surat ketiga ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari alam semesta ini.
Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun amalan yang keempat yang kita disunahkan untuk mengerjakannya ketika di 10 ya atau di awal bulan Dzulhijjah adalah berkorban. yakni pada tanggal 10 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, disunahkan untuk berkorban. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekat ke masjid kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya, sanadnya dinilai Sahih al-Hakim. Adapun Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa contoh amal soleh yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada yakni 10 awal di bulan Dzulhijjah. Tentu saja masih banyak lagi amalan mulia lainnya. Seperti apa? Contohnya adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa dan maksiat. Demikian juga apa? Meninggalkan tindakan dolim terhadap sesama, ya, memperbanyak sholat, sedekah, membaca Al-Quran dan amal soleh lainnya, ya, sebagaimana apa yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas yang telah kami sebutkan pada awalnya. Ya, ini apa? Keumuman hadisnya berbunyi apa? Ma min ayamin al-amalu soleh fihinna ahabbu ilallah minhu fi hadil ayamil asri. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Umum amal soleh apa saja, ya. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka sudah seharusnya setiap muslim menyibukkan diri di hari-hari istimewa tersebut dengan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yakni melakukan amalan wajib dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian, memudahkan kepada kita sekalian bisa yakni beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah nanti. Allahumma amin. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.